Halo semuanya. Terima kasih sudah kembali di channel ini. Judul cerita yang akan kita dengarkan hari ini adalah anak pejabat ini hancur saat mengetahui pasangannya sering selingkuh, di saat semua orang mengira hidupnya sempurna. Cerita ini bukan tentang kemewahan, bukan juga tentang jabatan atau nama besar, tapi tentang pengkhianatan, luka yang dipendam, dan pilihan berat antara cinta dan harga diri. Sebelum ceritanya dimulai, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap komentar kalian sangat berarti bagi kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua yang terlihat sempurna benar-benar bahagia. Dan semoga siapapun yang sedang terluka hatinya hari ini diberi kekuatan, ketenangan, dan jalan terbaik oleh Tuhan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi di rumah dinas itu selalu datang dengan cara yang sama. Sunyi, udara masih dingin, embun menggantung di daun kamboja di halaman, dan suara burung bersahutan pelan seolah tak ingin mengganggu ketenangan. Raka sudah duduk di teras sejak subuh, mengenakan kemeja sederhana berwarna pucat, secangkir kopi hitam di tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang map coklat berisi berkas pekerjaan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang tidak mudah dibaca. Ia menatap jalan di depan pagar rumah dinas, tempat mobil-mobil dinas biasanya lalu lalang, lalu menghela napas panjang, seakan sedang mempersiapkan diri untuk hari yang tidak pernah benar-benar ringan. Ayahnya keluar dari dalam rumah dengan langkah pelan. Rambut pria itu sudah mulai memutih di pelipis, tapi posturnya masih tegap. Ia mengenakan batik sederhana, tanpa pengawalan, tanpa atribut berlebihan. Raka menoleh dan tersenyum tipis. "Kamu berangkat pagi lagi," kata ayahnya, suaranya rendah dan tenang. Raka mengangguk. Ada laporan yang harus selesai hari ini. Ayahnya duduk di kursi rotan di samping Raka. Tidak ada jarak di antara mereka. Tidak pernah ada jarak, meski dunia di luar sana selalu berusaha menempatkan mereka di posisi yang berbeda. Ayah seorang pejabat daerah yang disegani, Raka hanya pegawai biasa di sebuah perusahaan swasta. "Kamu bisa saja minta posisi yang lebih tinggi," ucap ayahnya pelan, menatap halaman yang masih basah. "Banyak orang akan senang membantu." Raka tersenyum, kali ini lebih jelas. "Ayah sudah sering bilang, jabatan itu titipan. Aku tidak mau hidup dari titipan yang bukan milikku." Ayahnya menoleh, menatap wajah anaknya lama. Ada kebanggaan yang tidak diucapkan, hanya tersimpan di kerut halus di sudut matanya. "Kamu keras kepala," katanya, hampir seperti keluhan, tapi bibirnya melengkung tipis. "Mungkin karena aku anak ayah," jawab Raka ringan. Mereka tertawa kecil. Tawa singkat, lalu kembali hening. Angin pagi bertiup, membawa suara azan dari masjid yang tidak terlalu jauh. Raka menunduk, memandangi sepatunya yang mulai kusam. Ia ingat masa kecilnya, saat ayahnya selalu menolak hadiah, menolak amplop, menolak segala bentuk kemudahan yang berbau kepentingan. Banyak yang mencibir, banyak yang mengejek, tapi ayahnya tetap berdiri di tempatnya. "Nama baik itu bukan milik kita sendiri," kata ayahnya suatu malam, bertahun-tahun lalu. "Itu milik orang-orang yang percaya pada kita." Kalimat itu tertanam dalam kepala Raka, tumbuh bersama dirinya. Membentuk caranya memilih, caranya mencintai, caranya bertahan. Itulah sebabnya ia memilih hidup sederhana. Itulah sebabnya ia jarang bercerita tentang keluarganya di kantor. Ia ingin dikenal karena kerja kerasnya, bukan karena siapa ayahnya. Bahkan kepada Nadia, perempuan yang kini mengisi hari-harinya, Raka baru bercerita soal latar belakang keluarganya setelah berbulan-bulan bersama. Ponselnya bergetar di atas meja kecil di teras. Nama Nadia muncul di layar. Raka mengangkat telepon, senyumnya refleks terbentuk. "Pagi," katanya. "Pagi." Suara Nadia terdengar cerah. "Kamu sudah berangkat?" "Belum. Lagi di rumah." "Oh." Ada jeda singkat. "Ayahmu sudah berangkat juga?" Raka menoleh ke arah ayahnya yang kini berdiri, merapikan jam tangan. "Belum." "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Nadia cepat. "Terlalu cepat. Aku cuma..." "Ya sudah. Hati-hati di jalan, ya." Telepon terputus. Raka menatap layar ponsel beberapa detik lebih lama dari biasanya.
Ada sesuatu di nada suara Nadia yang membuat dadanya mengencang, tapi ia segera menepisnya. Mungkin ia hanya terlalu sensitif. Ia memang mudah lelah akhir-akhir ini. Ayahnya melangkah menuju mobil dinas yang terparkir tidak jauh. Sebelum masuk, ia menoleh kembali. "Raka." "Iya, Yah." "Hidup itu tidak selalu adil," kata ayahnya, nada suaranya lebih serius. "Tapi selama kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak akan mudah tergoyah." Raka mengangguk. "Aku tahu." Atau setidaknya, ia pikir ia tahu. Saat mobil ayahnya perlahan keluar dari halaman, Raka berdiri, merapikan bajunya, dan melangkah menuju mobilnya sendiri. Langit mulai berubah warna, awan tipis bergerak pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang belum waktunya jatuh. Raka menyalakan mesin, menarik napas dalam-dalam, dan melaju meninggalkan rumah dinas itu, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari ujian terberat dalam hidupnya. Ujian yang bukan hanya tentang cinta, tapi tentang seberapa jauh ia sanggup mempertahankan nilai yang selama ini ia pegang, sebelum semuanya runtuh. Siang itu hujan turun tipis, tidak deras, hanya cukup untuk membuat kaca-kaca gedung kantor dipenuhi garis air yang bergerak lambat. Raka berdiri di depan mesin kopi di pantry lantai 7, menunggu gelas kertasnya terisi. Bau kopi bercampur dengan aroma pendingin ruangan dan karpet lembab. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 12. Waktu yang biasanya ia tunggu, bukan karena lapar, tapi karena seseorang. Pintu pantry terbuka pelan. Nadia masuk sambil mengibaskan ujung rambutnya yang sedikit basah. Kemeja putihnya digulung sampai siku, rok hitam sederhana. Wajahnya tampak lelah tapi tetap menyimpan senyum yang entah kenapa selalu terasa hangat bagi Raka. "Kamu kehujanan," kata Raka, menyerahkan tisu tanpa diminta. Nadia tertawa kecil. "Hujannya kayak niat tapi ragu. Sama kayak orang-orang." Raka ikut tersenyum. "Kamu habis dari luar?" "Iya, klien rese. Maunya cepat tapi pikirannya lambat." Nadia menghela napas, lalu menatap gelas kopi Raka. "Itu pahit, kan?" "Biar hidupku ada rasanya," jawab Raka ringan. Nadia mendengus, lalu menyenggol lengannya pelan. Sentuhan kecil itu sederhana, tapi cukup membuat Raka lupa pada laporan yang menumpuk di mejanya. Mereka duduk di bangku tinggi dekat jendela, memandang hujan yang terus turun pelan, seperti enggan benar-benar jatuh. Hubungan mereka bermula tanpa kejutan besar. Tidak ada drama, tidak ada rayuan berlebihan. Hanya obrolan ringan di pantry, makan siang bareng yang awalnya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan. Raka menyukai cara Nadia mendengarkan, bagaimana matanya fokus ketika ia bercerita, bagaimana ia tertawa dengan bahu sedikit terangkat, seolah dunia bisa ditertawakan bersama. "Kamu jarang cerita soal keluarga," kata Nadia suatu hari, ketika mereka makan di warung kecil seberang kantor. Suara sendok beradu dengan piring, aroma gorengan memenuhi udara. Raka terdiam sejenak. "Bukan karena tidak mau. Aku cuma biasa saja." Nadia mengangguk, tidak memaksa. "Tidak semua hal harus diceritakan, ya." Sikap itulah yang membuat Raka merasa aman. Nadia tidak pernah menggali terlalu dalam, tidak pernah bertanya berlebihan. Ketika akhirnya Raka bercerita bahwa ayahnya seorang pejabat daerah, Nadia hanya terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Oh," katanya, "pantas kamu ribet soal prinsip." Raka tertawa. "Itu pujian atau sindiran?" "Fakta," jawab Nadia ringan. Ia tidak berubah setelah tahu. Setidaknya, itulah yang Raka rasakan. Nadia tetap datang ke kantor dengan tas yang sama, tetap mengeluh soal gaji, tetap menertawakan hal-hal kecil. Raka yakin, ia tidak salah memilih. Cinta ini datang tanpa curiga, tumbuh pelan, mengakar tanpa paksaan. Malam-malam mereka diisi percakapan panjang lewat telepon. Tentang hal remeh, tentang mimpi, tentang rencana masa depan yang tidak mewah. "Aku tidak butuh rumah besar," kata Nadia suatu malam. "Asal bisa pulang dengan tenang." Raka tersenyum di ujung telepon. "Aku juga." Kadang mereka hanya diam, mendengar napas satu sama lain. Raka merasa, untuk pertama kalinya, hidupnya tidak hanya tentang bekerja dan menjaga jarak. Ada seseorang yang ia biarkan masuk, tanpa tembok, tanpa topeng. Suatu sore, mereka berjalan di taman kecil dekat kantor. Langit mendung, angin sejuk menyentuh kulit. Nadia berjalan sedikit di depan, menendang kerikil kecil dengan ujung sepatunya. "Kamu tahu," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. "Aku tidak suka orang yang hidupnya penuh rahasia." Raka berhenti melangkah.
Maksud kamu? Nadia menoleh, tersenyum. Aku suka kejujuran. Itu saja. Raka mengangguk, mendekat. Aku juga. Ia menggenggam tangan Nadia. Hangat, nyata. Tidak ada keraguan di dadanya. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada bayangan gelap yang mengintip dari kejauhan. Setidaknya, belum. Angin berembus lebih kencang, menggoyangkan daun-daun pohon. Nadia menarik tangannya perlahan, bukan menjauh, hanya berpindah posisi. Senyumnya tetap ada, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak Raka pahami. Sesuatu yang belum ia tanyakan. Sesuatu yang akan mengubah cara Raka mengingat semua momen sederhana ini. Ketika suatu hari nanti, semuanya terasa terlalu tenang untuk menjadi nyata. Waktu mulai bergerak dengan cara yang aneh setelah itu. Hari-hari terasa berjalan normal, tapi ada celah-celah kecil di antaranya, seperti retakan halus di kaca yang hanya terlihat jika terkena cahaya tertentu. Raka merasakannya, meski ia tidak pernah benar-benar berani mengakuinya. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap menunggu pesan dari Nadia setiap jam makan siang. Namun kini, ada jeda yang lebih panjang sebelum balasan itu datang. Sore itu, Raka duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca apapun. Kantor mulai sepi. Suara keyboard satu persatu menghilang, digantikan dengung pendingin ruangan yang monoton. Ponselnya tergeletak di samping laptop. Layarnya menyala. Tidak ada notifikasi. Ia menoleh ke kursi Nadia. Kosong. Jaket Nadia tidak tergantung seperti biasanya. Raka mengernyit, berdiri, dan berjalan ke pantry. Di sana hanya ada 2 orang dari divisi lain, berbincang pelan. Tidak ada Nadia. Dia pulang duluan, kata salah satu dari mereka saat Raka bertanya. Katanya ada urusan, tambah yang lain, sambil mengangkat bahu. Raka mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke mejanya. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Ia mencoba menelpon. Nada sambung. Lalu terputus. Maaf, tadi rapat mendadak. Pesan itu akhirnya datang hampir 1 jam kemudian. Raka mengetik balasan cepat. Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan. Ia berhenti di situ. Tidak bertanya rapat apa. Dengan siapa? Di mana? Ia memilih percaya, karena selama ini kepercayaanlah yang membuat segalanya terasa ringan. Perubahan kecil lainnya muncul pelan-pelan. Nadia kini selalu meletakkan ponselnya terbalik di atas meja. Jika bergetar, ia akan segera meraihnya, menjauh sebentar, lalu kembali dengan wajah yang diatur sedemikian rupa. Senyumnya tetap sama, tapi matanya sering menghindar ketika Raka menatap terlalu lama. Kamu capek? Tanya Raka suatu malam saat mereka makan bersama di sebuah kedai kecil. Nadia mengangguk cepat. Banget. Kerjaan. Iya. Nadia menunduk, mengaduk nasi tanpa nafsu. Semua orang kayaknya nuntut. Raka ingin berkata lebih, tapi menahan diri. Ia tidak mau menjadi pasangan yang terlalu banyak bertanya. Ia tidak mau merusak ketenangan yang selama ini mereka jaga. Hujan turun deras malam itu. Mereka berteduh di dalam mobil. Suara hujan memukul atap, lampu jalan memantul di kaca depan. Nadia sibuk dengan ponselnya, jarinya bergerak cepat. Siapa? Tanya Raka, nadanya ringan. Nadia tersentak kecil. Teman. Teman kantor. Iya. Jawabannya cepat, terlalu cepat. Lalu ia mengunci layar. Raka menatap jalan. Ia merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan marah. Bukan curiga. Lebih seperti perasaan tidak diikut sertakan. Seperti ada ruangan dalam hidup Nadia yang pintunya perlahan ditutup. Dan ia tidak lagi punya kunci. Di rumah, Raka duduk di tepi tempat tidur, memandangi pesan-pesan lama mereka. Kalimat-kalimat sederhana. Emoji kecil. Janji-janji tanpa saksi. Ia menghela napas, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin aku cuma berlebihan, gumamnya pelan. Ia teringat kata-kata ayahnya tentang integritas dan kejujuran. Tentang berani melihat kebenaran meski tidak nyaman. Tapi Raka memilih menunda. Tidak sekarang. Belum. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan bau tanah basah yang menyusup lewat jendela yang sedikit terbuka. Ponsel Raka kembali bergetar. Pesan dari Nadia. Besok aku mungkin pulang agak malam lagi. Raka menatap layar itu lama. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya satu kalimat pendek yang terasa dingin.
Jarinya melayang di atas layar, ingin bertanya, ingin menekan, ingin jujur tentang rasa tidak nyaman yang kini menguat. Tapi akhirnya, ia hanya membalas satu kata. Iya. Dan di balik jawaban singkat itu, ada rasa yang mulai tumbuh tanpa suara. Rasa yang belum berani disebut pengkhianatan, tapi cukup kuat untuk membuat Raka bertanya-tanya, sejak kapan keheningan menjadi lebih keras daripada kata-kata. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk sebelumnya. Hanya langit gelap yang menggantung rendah di atas kota, udara pengap yang membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Raka duduk sendirian di ruang tamu apartemennya, lampu utama dimatikan, hanya cahaya kuning dari lampu meja yang menyala redup. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan gambar yang bergerak tanpa makna. Jam dinding berdetak pelan. Terlalu pelan, seolah ingin memperpanjang detik. Nadia ada di dapur, punggungnya menghadap Raka. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar pelan. Ia mengenakan kaos longgar, rambutnya diikat asal. Tampak biasa. Terlalu biasa untuk malam yang sebentar lagi akan runtuh. Aku pulang agak larut hari ini, kata Nadia, tanpa menoleh. Capek. Raka mengangguk. Aku bikin teh, ya? Tidak usah. Aku mau mandi. Nadia berjalan melewati ruang tamu, ponselnya diletakkan di atas meja kecil dekat sofa. Raka tidak memperhatikannya pada awalnya. Ia tetap duduk, memijat pelipis, mencoba mengusir rasa berat di kepala. Hingga suara getaran itu terdengar. Sekali, lalu berhenti. Layar ponsel menyala. Nama yang muncul bukan nama asing. Raka mengenalnya. Terlalu mengenalnya. Nama seorang rekan kerja yang sering bercanda dengan mereka di pantry, yang beberapa kali makan siang bersama, yang selalu terlihat biasa. Terlalu biasa untuk mencurigakan. Pesannya pendek, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Kangen. Tadi siang kamu kelihatan cantik banget. Rasanya pengin ulang momen itu. Raka membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar saat tanpa sadar meraih ponsel itu. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini melanggar batas. Tapi kalimat itu sudah terlanjur terbaca, menancap di kepalanya seperti paku. Ada pesan lain. Banyak. Percakapan panjang yang tidak terjadi dalam semalam. Panggilan tak terjawab. Janji bertemu. Kata-kata yang tidak pernah Nadia ucapkan kepadanya. Dunia Raka runtuh dalam keheningan yang nyaris suci. Pintu kamar mandi terbuka. Suara air berhenti. Nadia keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Langkahnya terhenti saat melihat Raka berdiri, ponsel di tangan, wajahnya pucat. Kamu, kenapa pegang HP aku? Suara Nadia pelan, hampir berbisik. Raka tidak langsung menjawab. Matanya merah, rahangnya mengeras. Sejak kapan? Suaranya serak. Nadia menelan ludah. Raka. Sejak kapan? Ulang Raka, lebih keras. Nadia meletakkan handuk di kursi. Bahunya turun, seolah sesuatu akhirnya dilepaskan. Beberapa bulan, katanya pelan. Beberapa bulan. Dua kata yang terasa lebih menyakitkan dari makian apapun. Kamu bilang capek kerja, kata Raka, napasnya terengah. Kamu bilang rapat. Kamu bilang pulang malam karena lembur. Nadia menunduk. Air mata jatuh satu persatu ke lantai. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Raka tertawa pendek, pahit, lucu. Kamu menyembunyikannya berbulan-bulan, tapi bilang tidak bermaksud menyakiti. Nadia mendekat satu langkah, tangannya terulur. Aku bingung. Aku merasa kamu selalu sibuk, selalu menjaga jarak. Dia ada. Dia mendengarkan. Dan aku tidak, suara Raka bergetar. Nadia diam. Keheningan itu menjadi jawaban yang paling kejam. Raka memejamkan mata. Dadanya sesak. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya napas berat dan suara yang hampir tidak terdengar. Kamu tahu siapa ayahku? Nadia mengangguk. Pelan. Aku tahu. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau ini terbongkar? Nadia tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Di luar, petir menyambar, diikuti gemuruh yang mengguncang kaca jendela. Hujan mulai turun deras, seolah langit ikut meluapkan sesuatu yang tertahan terlalu lama. Raka menatap ponsel di tangannya, lalu meletakkannya kembali di meja. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, katanya lirih. Kamu menarik keluargaku ke dalam sesuatu yang kotor.
Nadia menangis lebih keras. Aku minta maaf. Maaf itu jatuh terlambat. Terlalu ringan untuk menahan runtuhnya dunia Raka. Ia melangkah mundur, mengambil jaketnya. Tangannya berhenti di gagang pintu. Ia menoleh sekali lagi. Nadia berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata. Tapi Raka tidak lagi tahu apakah ia masih bisa percaya pada apapun yang ia lihat. "Jangan hubungi aku dulu," kata Raka. "Aku butuh berpikir." Pintu tertutup perlahan. Di lorong apartemen, Raka bersandar pada dinding, napasnya tersengal. Di tangannya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sama. "Kita harus bicara. Ini bisa jadi masalah besar." Raka menatap layar itu lama, jantungnya berdetak semakin kencang. Ia sadar, malam ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap, dan ia belum tahu seberapa dalam ia akan tenggelam sebelum menemukan jalan keluar. Pagi itu datang dengan cahaya pucat yang menusuk mata. Langit masih kelabu, seolah semalam tidak benar-benar berakhir. Raka duduk di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir jalan, mesin mati, jendela sedikit terbuka. Udara pagi terasa dingin, tapi telapak tangannya basah oleh keringat. Sejak keluar dari apartemen Nadia semalam, ia tidak benar-benar pulang. Ia hanya mengemudi tanpa tujuan, berhenti ketika pikirannya terlalu penuh untuk dibawa bergerak. Ponselnya bergetar lagi. Nama Nadia muncul. Raka menatap layar itu lama, lalu menghela napas berat sebelum mengangkatnya. "Kita harus ketemu," suara Nadia terdengar serak. "Aku tidak sanggup kalau semua ini digantung." Raka memejamkan mata. "Aku juga tidak sanggup," jawabnya pelan. "Tapi aku perlu dengar semuanya. Sekarang." Tanpa bohong. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang hampir kosong. Meja kayu dekat jendela. Di luar, hujan semalam menyisakan genangan di aspal, memantulkan cahaya matahari pagi yang dingin. Nadia sudah duduk lebih dulu. Wajahnya pucat, mata sembab, jemarinya terus meremas tisu. Saat Raka duduk di depannya, Nadia mendongak, lalu buru-buru menunduk lagi. "Kamu kelihatan capek," kata Nadia, nyaris berbisik. Raka tersenyum hambar. "Aku tidak tidur." Keheningan menggantung. Suara mesin kopi dan sendok beradu dengan cangkir terdengar terlalu jelas. Raka mencondongkan tubuh ke depan. "Aku mau dengar dari kamu. Bukan versi pendek. Bukan versi aman. Semua." Nadia menarik napas panjang. Bahunya bergetar. "Aku salah, Rak. Aku tahu." "Sejak kapan?" Raka menatapnya lurus. Tidak marah, tidak berteriak. Justru itu yang membuat Nadia gemetar. "Awalnya cuma ngobrol," katanya. "Tentang kerjaan. Tentang hal-hal kecil. Kamu sibuk, capek, pulang malam. Aku bilang ke diriku sendiri itu wajar. Lalu..." Raka memotong, suaranya tenang tapi dingin. "Lalu aku mulai menunggu pesannya," Nadia mengaku. Air mata jatuh ke tisu. "Aku bodoh. Aku merasa diperhatikan. Aku merasa dilihat." Raka tersenyum tipis, pahit. "Jadi aku tidak melihatmu." Nadia menggeleng cepat. "Bukan begitu. Kamu baik. Kamu selalu baik. Tapi kamu terlalu rapi. Terlalu hati-hati. Aku merasa hidupmu selalu ada pagar. Dan aku ingin melompati sesuatu." Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari makian. Ia bersandar ke kursi, menatap keluar jendela. Mobil-mobil melintas, orang-orang berjalan membawa hidup mereka masing-masing, tanpa tahu bahwa di meja kecil itu, sesuatu sedang mati perlahan. "Kamu mencintainya?" tanya Raka tiba-tiba. Nadia terdiam lama. Bibirnya bergetar. "Aku tidak tahu." Raka tertawa pendek. Jawaban itu sudah cukup. Nadia menatapnya dengan mata merah. "Aku ingin berhenti. Aku sudah coba. Tapi semuanya keburu kusut." "Kusut karena kamu membiarkannya," jawab Raka lirih. "Bulan demi bulan." Nadia mengangguk, pasrah. "Aku minta maaf." Raka berdiri. Kursinya bergeser, menimbulkan suara keras yang membuat Nadia tersentak. "Maafmu tidak mengembalikan apapun," katanya pelan. "Tidak kepercayaanku. Tidak ketenanganku." Nadia ikut berdiri. "Aku akan memperbaiki ini. Aku janji." Raka menatapnya lama. "Dengan cara apa?"
Nadia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban yang cukup. Raka mengambil jaketnya. Aku akan pulang ke rumah ayahku hari ini, katanya. Aku akan jujur. Wajah Nadia berubah. Jangan. Tolong. Kalau ayahmu tahu. Ini bukan lagi tentang kamu, potong Raka. Ini tentang nilai yang aku pegang sejak kecil. Nadia menangis tertahan. Dia sudah tahu siapa ayahmu, Rak. Raka berhenti melangkah. Apa maksudmu? Nadia menggigit bibirnya. Ragu. Aku tidak pernah bilang langsung. Tapi, dia tahu. Dari kantor. Dari orang-orang. Dada Raka terasa kosong. Bukan karena cemburu. Tapi karena sesuatu yang lebih besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia menoleh perlahan. Dan dia tetap mendekatimu. Nadia mengangguk pelan. Raka menghela napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan, seperti bisikan yang tidak ramah. Ponsel Raka bergetar saat ia membuka pintu mobil. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Kita perlu bicara baik-baik. Ini menyangkut banyak hal. Raka menatap pesan itu, jantungnya berdetak cepat. Ia sadar, pengakuan Nadia bukan akhir dari luka. Justru sekarang, permainan yang lebih berbahaya baru saja dimulai. Raka tidak langsung menyalakan mesin mobil. Ia duduk diam, kedua tangannya mencengkeram setir, sementara pesan itu masih menyala di layar ponselnya. Tulisan singkat, datar. Tapi setiap katanya terasa seperti tekanan pelan yang sengaja diarahkan ke titik paling rapuh. Kita perlu bicara baik-baik. Ini menyangkut banyak hal. Raka tertawa kecil, kering. Banyak hal, gumamnya. Selalu begitu caranya. Ia mengantongi ponsel, mengemudi tanpa tujuan jelas, hanya mengikuti jalan yang dikenalnya sejak kecil. Pepohonan di pinggir jalan berganti menjadi bangunan tua, lalu perumahan padat. Langit kembali mendung. Udara terasa berat, seolah hujan belum selesai dengan kota ini. Malamnya, pesan itu berubah menjadi panggilan. Raka mengangkatnya di teras rumahnya. Suara jangkrik bercampur dengan dengung lampu jalan. Raka, suara pria di seberang terdengar tenang. Terlalu tenang. Kita kenal, kan? Kita tidak dekat, jawab Raka dingin. Tidak perlu dekat untuk saling mengerti, balasnya. Aku cuma ingin semua tetap rapi. Raka menegakkan tubuh. Rapi menurut versimu. Hidup itu penuh risiko, kata pria itu, santai. Terutama buat orang-orang dengan nama besar di belakangnya. Napas Raka tertahan. Kamu mengancam. Hanya mengingatkan, jawabnya cepat. Gosip itu cepat menyebar. Salah paham sedikit, bisa panjang urusannya. Raka mengepalkan tangan. Kamu yang menghancurkan hubungan kami. Hubungan itu sudah retak sebelum aku masuk, sahutnya ringan. Aku hanya lewat. Percakapan terputus. Raka menatap gelap di depannya. Kata-kata itu tidak terdengar seperti kebohongan. Itu yang paling menakutkan. Keesokan harinya, Raka mulai merasakan tekanan itu hadir dalam bentuk lain. Bisik-bisik di kantor. Tatapan yang terlalu lama. Nadia tidak masuk kerja. Kursinya kosong. Ada pesan dari rekan kerja yang terdengar biasa, tapi terasa berbeda. Kamu kuat, ya. Tekanan hidupmu berat. Raka membaca pesan itu berulang. Tidak ada ancaman langsung. Tapi ia tahu. Seseorang sedang menguji sejauh mana ia akan bereaksi. Sore hari, ia dipanggil ke sebuah kafe sepi di sudut kota. Pria itu sudah menunggu. Duduk santai, kemeja rapi, wajah tanpa rasa bersalah. Aku tidak mau ribut, kata pria itu sambil mengaduk kopinya. Aku cuma mau semuanya selesai tanpa suara. Tanpa suara. Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu tidur dengan pasanganku, lalu minta semuanya diam. Pria itu tersenyum tipis. Aku tahu siapa ayahmu. Media juga tahu. Kamu paham bagaimana ini bekerja. Jadi ini soal kekuasaan, tanya Raka pelan. Ini soal bertahan, jawabnya. Kita sama-sama punya sesuatu untuk dilindungi. Raka berdiri. Aku tidak berurusan dengan pemeras. Pria itu menatapnya tajam. Hati-hati dengan kata-katamu. Aku bisa saja bicara ke orang yang salah. Sedikit drama, sedikit bumbu. Nama ayahmu ikut terseret.
Kata-kata itu menempel di kepala Raka seperti kabut. Ia meninggalkan kafe dengan langkah cepat, jantungnya berdegup keras. Di luar, hujan mulai turun lagi, deras kali ini. Raka berjalan tanpa payung, membiarkan air membasahi wajahnya, seolah berharap hujan bisa menghapuskan rasa kotor yang menempel di dadanya. Di rumah, ia duduk sendirian, menatap foto lama bersama ayahnya. Senyum yang jujur, tatapan yang tenang, warisan yang tidak pernah diminta, tapi kini harus ia jaga dengan segala cara. Ponselnya bergetar sekali lagi. Pesan singkat, pikirkan baik-baik, diam itu pilihan bijak. Raka menutup mata. Ia tahu, diam berarti menyerah. Bicara berarti membuka luka yang lebih besar. Dan di antara dua pilihan itu, ada nama ayahnya, berdiri seperti tembok yang tidak boleh runtuh. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar terpojok. Dan di sudut sempit itu, ia harus memutuskan, apakah ia akan melindungi nama baik dengan kebohongan, atau mempertahankan kebenaran dengan harga yang belum ia sanggupi untuk dibayar. Malam itu rumah dinas terasa lebih besar dari biasanya. Lampu-lampu menyala temaram, memantulkan bayangan panjang di dinding, seolah setiap sudut menyimpan cerita yang tidak ingin didengar. Raka duduk di ruang keluarga, punggungnya tegak tapi bahunya jatuh, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Di depannya, televisi mati. Tidak ada suara, selain detak jam dinding yang berdetak lambat dan napasnya sendiri yang terasa berat. Ayahnya keluar dari ruang kerja membawa 2 cangkir teh. Uap tipis mengepul, aroma melati menyebar pelan. Ia meletakkan 1 cangkir di meja, lalu duduk di kursi berseberangan tanpa bertanya apapun. Tatapannya tenang, tapi Raka tahu, ayahnya selalu bisa membaca sesuatu dari diam. "Kamu tidak biasanya pulang selarut ini," kata ayahnya akhirnya. Raka menelan ludah. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Ayahnya mengangguk kecil. "Mulai dari yang paling berat." Hening kembali turun. Di luar, angin menggeser dedaunan, menimbulkan suara gesek yang lembut namun konstan. Raka menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan, seakan sedang menyiapkan diri untuk melompat dari ketinggian. "Nadia selingkuh," ucapnya akhirnya. Pendek, langsung, tanpa pembuka. Ayahnya tidak bereaksi berlebihan. Tidak terkejut, tidak marah. Ia hanya menurunkan cangkirnya, jari-jarinya berhenti di udara sejenak sebelum kembali ke meja. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Aku lihat sendiri." Dan dia mengaku. Ayahnya memejamkan mata sebentar. Lalu, "Pria itu tahu siapa ayah," kata Raka. Suaranya mulai bergetar. Dia mengisyaratkan ancaman. "Supaya aku diam." Ayahnya membuka mata, menatap Raka lama. Ada kelelahan di sana. Bukan kelelahan karena jabatan, tapi karena pengalaman. Ancaman seperti apa? Gosip, media, nama ayah. Hening kembali turun, kali ini lebih berat. Ayahnya menyandarkan punggung, menatap langit-langit. "Kamu takut," katanya pelan, "bukan sebagai tuduhan." "Iya," jawab Raka jujur. "Aku takut salah langkah." Ayahnya tersenyum tipis. "Takut itu wajar. Yang tidak wajar kalau kamu membiarkan takut itu memimpin." Raka menunduk. "Aku tidak mau ayah terseret." Ayahnya condong ke depan. "Dengar," katanya tegas tapi lembut. "Nama baik itu bukan sesuatu yang bisa dijaga dengan menutup kebenaran. Justru sebaliknya." Raka mengangkat kepala. "Tapi kalau aku bicara?" "Kalau kamu bicara, mungkin akan ada luka," potong ayahnya. "Tapi luka karena jujur selalu lebih cepat sembuh daripada luka karena berbohong." Kata-kata itu menghantam pelan, tapi tepat. Raka merasakan sesuatu bergeser di dadanya. Bukan tenang, lebih seperti kesiapan. Ayahnya berdiri, berjalan ke rak buku, mengambil sebuah map lama. Ia membukanya, memperlihatkan potongan berita bertahun-tahun lalu. Judul-judul keras, tuduhan, fitnah. Ayah juga pernah diancam, katanya. Berkali-kali. Raka menatap map itu, terkejut. Kenapa ayah tidak pernah cerita? "Karena kamu tidak perlu menanggungnya," jawab ayahnya. "Tapi sekarang kamu sudah dewasa. Pilihan ini milikmu." Raka menggenggam lututnya. "Kalau aku memilih jujur, ayah siap." Ayahnya menatap Raka lurus. "Aku lebih siap menghadapi dunia yang ribut
daripada hidup tenang di atas kebohongan. Kalimat itu membuat dada Raka sesak. Matanya memanas. Ia mengangguk pelan. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata berlebihan. Hanya pengertian yang tenang dan keputusan yang mulai mengeras. Saat Raka bangkit untuk pergi ke kamar, ayahnya memanggil pelan. Raka. Iya, Yah. Hidup akan mengujimu bukan saat kamu salah, kata ayahnya. Tapi saat kamu benar, dan dunia tidak menyukainya. Raka berhenti di ambang pintu. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Di luar, angin berhembus lebih kencang, membuat jendela bergetar pelan. Raka tahu, percakapan sunyi malam ini telah mengubah segalanya. Dan ketika ia mematikan lampu kamarnya, satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Apakah ia cukup kuat untuk melangkah ke kebenaran, saat konsekuensinya mulai mendekat dengan wajah yang semakin jelas? Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap-atap rumah dinas dengan beban yang tidak terlihat. Raka berdiri di depan cermin kamarnya, merapikan kemeja putih yang dipilihnya dengan sengaja. Tidak terlalu rapi, tidak terlalu santai. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Lingkar hitam di bawah matanya jelas terlihat, tapi tatapannya kini berbeda. Lebih tenang, lebih siap. Ia turun ke ruang makan tanpa banyak bicara. Ayahnya hanya mengangguk kecil, ibu yang sejak tadi dia memandangnya dengan mata khawatir. Tidak ada pertanyaan. Keputusan sudah terbaca dari cara Raka melangkah. Di luar, hujan turun lagi. Gerimis halus yang membasahi aspal dan dedaunan. Raka duduk di dalam mobil, menatap tetesan air di kaca depan sebelum akhirnya menyalakan mesin. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Ia memilih bertemu Nadia di tempat yang netral. Sebuah taman kecil di tengah kota, bangku-bangku kayu basah oleh hujan, pepohonan tua berdiri diam sebagai saksi. Nadia sudah ada di sana. Mengenakan jaket tipis, wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika melihat Raka, ia berdiri terlalu cepat, hampir tersandung. "Kamu datang," katanya. Suaranya bergetar. Raka mengangguk. "Kita harus selesai hari ini." Nadia menelan ludah. Mereka duduk berhadapan. Jarak satu bangku terasa seperti jurang. "Aku sudah bicara dengan ayahku," kata Raka pelan. Wajah Nadia berubah. "Dan aku akan jujur." Nadia menggeleng cepat. "Jangan, Rak. Tolong. Kamu tidak tahu dampaknya." Raka menatapnya lama. "Justru aku tahu." Hujan mulai sedikit deras. Daun-daun bergoyang, angin membawa suara kota yang samar. Nadia meraih tangan Raka, jemarinya dingin. "Aku bisa putuskan semuanya," katanya cepat. "Aku akan menjauh dari dia. Aku akan berubah. Beri aku waktu." Raka menarik tangannya perlahan. "Waktu tidak mengubah pilihan yang sudah kamu ambil." Air mata Nadia jatuh. "Aku mencintaimu." Raka mengangguk kecil. "Aku percaya kamu pernah." Kalimat itu membuat Nadia terisak. Bahunya naik turun, napasnya terputus-putus. Raka tetap duduk, tidak mendekat, tidak menjauh. Wajahnya tenang, tapi di dalam dadanya, sesuatu terkoyak pelan-pelan. "Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan," lanjut Raka. "Takut kamu mengulanginya. Takut namaku dipakai untuk sesuatu yang kotor." Nadia menutup wajahnya. "Aku tidak bermaksud." "Aku tahu," potong Raka lembut. "Tapi maksud tidak menghapus akibat." Raka berdiri. Hujan membasahi bahunya, tapi ia tidak peduli. "Ini bukan hukuman," katanya. "Ini batas." Nadia ikut berdiri, menangis tanpa suara. "Kalau kamu pergi sekarang, semuanya selesai." Raka menatapnya, lama. Beberapa hal memang harus selesai agar yang lain bisa bertahan. Ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak goyah. Di belakangnya, suara tangis Nadia bercampur dengan hujan, semakin jauh, semakin samar. Di mobil, Raka duduk lama sebelum menyalakan mesin. Tangannya gemetar sebentar, lalu tenang kembali. Ia tahu, keputusan ini akan membawa badai lain. Gosip, tekanan, mungkin ancaman yang menjadi nyata. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang sama. "Kamu membuat pilihan yang salah." Raka menatap layar itu, lalu mengunci ponselnya. Di depan, jalanan basah berkilau,
memantulkan cahaya lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia menarik napas panjang. Keputusan telah diambil. Dan kini, ia hanya bisa melangkah maju, tanpa tahu seberapa keras dunia akan membalas kejujuran yang baru saja ia pilih. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lebih lambat, tidak lebih cepat, hanya terasa kosong. Raka kembali ke apartemennya dengan langkah yang lebih sunyi. Tidak ada lagi suara notifikasi yang ditunggu, tidak ada lagi pesan singkat sebelum tidur. Pagi datang dengan cahaya yang sama, tapi rasanya seperti menyinari ruang yang sudah ditinggalkan penghuninya. Di kantor, semuanya tampak normal di permukaan. Raka tetap datang tepat waktu, tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Namun bisik-bisik mulai muncul seperti angin kecil yang tidak terlihat tapi terasa di kulit. Tatapan rekan kerja terasa berbeda. Lebih hati-hati. Lebih ingin tahu. Kamu kelihatan kurusan, kata seorang rekan, mencoba terdengar santai. Raka tersenyum tipis. Kurang tidur. Banyak pikiran, ya? Tambah yang lain, lalu tertawa kecil, seolah itu candaan. Raka hanya mengangguk. Ia belajar satu hal, tidak semua luka perlu dijelaskan. Beberapa cukup dijalani. Malam-malamnya diisi dengan kesunyian yang panjang. Ia duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang palsu. Angin malam membawa suara kendaraan, tawa jauh, kehidupan orang lain yang terus berjalan. Raka menyesap teh hangat, membiarkan pikirannya mengembara tanpa arah. Kadang wajah Nadia muncul begitu saja, disusul rasa sesak yang datang tiba-tiba. Kenapa masih sakit? Gumamnya suatu malam. Padahal aku sudah memilih benar. Ia teringat ucapan ayahnya. Luka karena jujur akan sembuh. Tapi tidak pernah dikatakan seberapa lama. Beberapa hari kemudian, gosip itu benar-benar muncul. Bukan ledakan besar, hanya percikan kecil di sudut-sudut. Nama ayahnya disebut-sebut, dibumbui dugaan yang tidak pernah benar-benar jelas. Raka mendengarnya dari potongan percakapan, dari pesan singkat yang berhenti di tengah, dari keheningan yang tiba-tiba saat ia mendekat. Ia pulang ke rumah dinas malam itu. Ayahnya duduk di ruang kerja, membaca dokumen. Ketika melihat Raka berdiri di ambang pintu, ayahnya menutup map dan tersenyum tipis. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Raka duduk di kursi seberang. Tidak sepenuhnya. Ayahnya mengangguk. Tidak apa-apa. Itu saja. Tidak ada nasihat panjang. Tidak ada penguatan berlebihan. Tapi justru disitulah Raka merasa paling dipahami. Hari demi hari, rasa sakit itu tidak hilang, tapi berubah bentuk. Tidak lagi tajam, hanya nyeri yang datang dan pergi. Raka mulai berlari pagi, membiarkan keringat mengusir sisa-sisa amarah. Ia mulai menulis lagi, menuangkan pikiran yang tidak bisa diucapkan. Ia mulai tertawa kecil pada hal-hal sederhana, tanpa rasa bersalah. Suatu sore, ponselnya bergetar. Nama Nadia muncul. Raka menatap layar itu lama. Jarinya sempat bergerak, lalu berhenti. Ia tidak mengangkatnya, tidak menolak, hanya membiarkan dering itu berakhir dengan sendirinya. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan garis jingga di ufuk. Raka berdiri di depan jendela, menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Ia masih berdiri. Terluka, ya, tapi tidak hancur. Namun saat ia mengira semuanya mulai tenang, sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu apartemennya malam itu. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat. Raka mengambilnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, luka mungkin mulai sembuh. Tapi ada hal-hal yang belum selesai. Dan apapun isi amplop itu, bisa saja membuka kembali semua yang sudah ia coba tutup, atau justru memaksanya menghadapi bab terakhir yang paling menentukan. Amplop coklat itu terasa lebih berat dari isinya. Raka berdiri di depan pintu apartemennya cukup lama sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu perlahan. Ruangan itu sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Ia meletakkan amplop di atas meja, menatapnya seperti benda asing yang bisa meledak kapan saja. Perlahan, Raka membuka penutupnya. Di dalamnya ada beberapa lembar cetakan percakapan. Pesan-pesan lama. Dipelintir. Dipotong. Disusun sedemikian rupa agar terlihat seperti kesepakatan gelap. Nama ayahnya disebut. Tidak secara langsung, tapi cukup untuk menggiring opini. Ada catatan kecil di halaman terakhir. Kalau ini sampai ke media, ceritanya bisa jadi panjang. Raka menghela napas panjang. Tidak ada amarah.
Tidak ada panik, hanya rasa lelah yang dalam. Ia duduk, menunduk, membiarkan kertas-kertas itu jatuh kembali ke meja. Jadi ini akhirnya, gumamnya. Pagi berikutnya, Raka membawa amplop itu ke rumah dinas. Ayahnya sedang menyiram tanaman di halaman. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tenang, seolah dunia tidak sedang menunggu keputusan besar. "Ayah," panggil Raka. Ayahnya menoleh, tersenyum. "Kamu kelihatan lebih tenang." Raka menyerahkan amplop itu tanpa banyak kata. Ayahnya membacanya pelan, satu lembar demi satu lembar. Tidak ada perubahan ekspresi. Tidak ada desahan berat. "Ini bukan pertama kalinya," kata ayahnya akhirnya. Raka mengangkat kepala. Apa yang akan ayah lakukan? Ayahnya melipat kertas-kertas itu rapi. "Yang benar." Jawaban itu sederhana. Tapi disitulah kekuatannya. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Ayahnya memilih transparan. Menjelaskan sesuai fakta. Tidak membela diri berlebihan. Tidak menyerang balik. Raka menyaksikan dari jauh. Menyadari betapa berat beban yang selama ini dipikul ayahnya tanpa pernah mengeluh. Suatu malam, mereka duduk berdua di teras. Angin berembus lembut. Langit cerah, bintang terlihat satu persatu. "Kamu menyesal?" tanya ayahnya tiba-tiba. Raka menggeleng pelan. "Tidak. Meski harus kehilangan." "Meski harus kehilangan," ulang Raka. "Karena kalau aku bertahan dengan kebohongan, aku akan kehilangan diriku sendiri." Ayahnya tersenyum. "Ada kelegaan di sana." "Itu jawabanku juga, dulu." Raka terdiam, menatap langit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa benar-benar damai. Tidak bahagia sepenuhnya, tapi utuh. Beberapa minggu kemudian, hidup perlahan menemukan ritmenya kembali. Gosip mereda, ancaman menghilang. Nadia tidak lagi menghubungi. Dan Raka, tanpa sadar, mulai bernapas lebih lega. Di suatu pagi yang cerah, Raka bersiap berangkat kerja. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kemeja, lalu tersenyum kecil pada pantulannya sendiri. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tahu ia telah memilih dengan benar. Sebelum melangkah keluar, ayahnya berkata pelan dari ruang tengah, "Ingat, Rak, warisan terbesar bukan jabatan, bukan nama besar." Raka menoleh, tapi keberanian untuk tetap jujur saat kejujuran itu mahal. Raka mengangguk. Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu di belakangnya, dan berjalan menuju hari yang baru. Di dadanya, tidak ada lagi rasa takut. Hanya keyakinan bahwa apapun yang menunggu di depan, ia telah membawa satu warisan yang tidak bisa dirampas siapapun. Dan untuk pertama kalinya, itu sudah lebih dari cukup. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai selesai. Terima kasih juga untuk kalian yang setia menemani setiap kisah di channel ini. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like dan bagikan ke orang-orang terdekat. Siapa tahu, cerita ini bisa menjadi penguat bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan komentar positif kalian. Doa terbaik kami untuk kalian semua. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi kejujuran, keteguhan hati, dan dijauhkan dari pengkhianatan yang menyakitkan. Saya pamit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.